Infertilitas atau sulit hamil kita definisikan apabila pasangan suami istri ini sudah menikah selama 1 tahun pernikahan dan sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu tanpa alat kontrasepsi tapi tidak kunjung hamil juga. Dikatakan infertilitas primer jika tidak pernah hamil dan memiliki anak. Dikatakan infertilitas sekunder pernah hamil dan memiliki anak tapi untuk hamil anak kedua dan seterusnya mengalami kesulitan. Jika 1 tahun pernikahan ini tidak kunjung juga hamil, maka kita perlu melakukan investigasi. Apakah kita harus selalu menunggu 1 tahun pernikahan baru melakukan investigasi? Tidak harus. Apabila sebelum menikah kita sudah dikenal pernah menderita PCOS, pernah menderita kista endometriosis, apalagi sebelum menikah kita sudah melakukan operasi, baik itu operasi pada rahim maupun operasi pada indung telur, maka begitu menikah segera temui dokter fertilitasnya untuk dilakukan screening dan investigasi. Investigasi penyebab sulit hamil atau infertilitas ini kita arahkan kepada 3 faktor. Yang pertama faktor pria, yang kedua adalah faktor wanita, dan yang ketiga adalah faktor kombinasi faktor pria dengan faktor wanita. Paling sering adalah kombinasi faktor pria dengan faktor wanita. Untuk faktor pria cukup kita lakukan pemeriksaan analisis sperma saja. Kita nilai jumlah dan kualitas spermanya. Sedangkan dari faktor wanita minimal kita lakukan 2 jenis pemeriksaan, yaitu USG transvaginal yang kita lakukan pada haid hari kedua atau haid hari ketiga. Yang kedua adalah HSG untuk menilai patensi tuba, melihat saluran tuba apakah dia lancar atau tersumbat, dilakukan pada haid hari ke-10. Dari USG transvaginal pada haid hari kedua dan haid hari ketiga, kita bisa menilai ada 2 jenis yang kita nilai. Yang pertama adalah anatomi dari indung telurnya. Kita nilai anatomi indung telur, apakah ada penyakit di sana seperti adanya kista endometriosis, kista dermoid, adanya PCOS dan lain sebagainya. Yang kedua anatomi dari rahimnya. Bisa kita nilai di sini apakah ada miom, apakah ada polip, apakah ada adenomiosis, apakah ada kelainan bentuk bawaan dari rahimnya. Sedangkan HSG kita lakukan pada haid hari ke-10, maka hasil HSG memberikan jawaban kepada kita apakah saluran tubanya lancar dua-duanya, apakah salah satu tersumbat atau tersumbat dua-duanya. Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan semua data ini, baru kita lakukan analisis, baru kita berikan rekomendasi program hamil pada wanita tersebut. Seorang wanita mengalami kesulitan hamil bisa karena faktor ovulasi, di mana indung telurnya tidak bisa memproduksi 1 sel telur matang setiap bulannya, disebut dengan gangguan ovulasi. Ini sering pada pasien-pasien penderita PCOS. Maka jalan keluarnya kita berikan obat-obatan untuk pemicu ovulasinya. Bisa disebabkan sulit hamil dikarenakan tubanya yang tersumbat, sehingga kita tahu tuba merupakan tempat pertemuan sperma dengan sel telur. Kalau tersumbat dua-duanya, maka tidak pernah terjadi pertemuan sperma dengan sel telur. Yang ketiga bisa juga karena faktor adanya polip yang mengganggu implantasi embrio, adanya miom yang mengganggu implantasi embrio, atau adanya adenomiosis yang cenderung untuk menolak embrio untuk menempel di rahimnya. Oleh karena itu kita harus menilai satu persatu secara detail dan secara lengkap agar kita bisa mendapatkan informasi penyebab infertilitasnya.